kawan 102, kembali lagi bersama saya di Arut Pods, Podcast KPPN Pangkalan Bun. Gimana nih kabarnya kawan 102? Semoga tetap sehat dan jangan lupa bahagia ya. Pada episode kali ini kita akan membahas tentang langkah-langkah akhir tahun atau yang biasa kita sebut dengan LLAT. Tentunya kawan 102 sudah tidak asing lagi dong, atau nggak mungkin kalau ini baru pertama kali dengar tentang LLAT. Nah, untuk membahas lebih lanjut tentang LLAT, sudah hadir bersama saya di sini yang akan menemani kita bersama. Beliau adalah Kepala Seksi PDMS di KPPN Pangkalan Bun, yaitu Ibu Dwi Anggani. Halo Bu Halo, Dwi, halo kawan 102. gimana kabarnya Bu Dwi? Alhamdulillah sehat. Kita Sehat, masih diberi kesehatan ya. Alhamdulillah. Sudah siap menghadapi akhir tahun? Siap nggak siap ya? Saya mau bilang nggak siap nanti malah ini. Iya ya, karena bentar lagi ya Bu ya akhir Iya, ini tahun. udah Oktober lah. Langkah akhir tahun itu kan dimulai di bulan Oktober. Di bulan Terus Oktobernya. besok sana sudah tanggal 1 November Mbak Oh iya ya Bu Indah. ya. Iya, tanggal 1 November. 2 bulan lagi kita berakhir gitu. Oke, nah sore ini kita akan sedikit ngobrol ya Bu ya tentang LLAT. Kenapa sedikit aja? Karena sebenarnya kemarin KPPN Pangkalan Bun sudah ini ya Bu ya sudah sosialisasi ya Iya, terkait dengan LLAT itu di Perdirjen Perbendaharaan nomor 9 tahun 2021. iya. Nah Bu Dwi, LLAT ini kan sebenarnya bukan hal yang baru. Dia tiap tahun ada, tapi dia tiap tahun itu seperti jadi apa ya? The star of the year gitu. Munculnya di akhir tapi selalu heboh. Selalu jadi trending topik Yang gitu. ditunggu-tunggu Yang gitu kayak sale ditunggu-tunggu. gitu ya. Boleh dong Bu dijelaskan lagi ke kita apa sih sebenarnya LLAT itu? LLAT seperti singkatan yang sudah ditekankan langkah-langkah akhir tahun. Jadi Nggih. LLAT itu ada suatu perencanaan strategis dalam rangka kita menghadapi persiapan akhir tahun anggaran. Mm-mm. Sehingga seluruh kegiatan yang sudah direncanakan di Satker untuk tahun ini itu dapat diselesaikan sebelum tahun anggaran berakhir dan dapat dipertanggungjawabkan secara tepat waktu dan akuntabel gitu. Oke, jadi Jadi lebih kalau pada biasanya kan ada batasan-batasan waktu, nggak ada ini ya kan 17 hari kerja, 5 mm-mm. hari kerja, terus ini. Kalau akhir tahun 31 Desember itu ya kita karena asasnya 1 tahunan kan tahunan, Iya. jadi di 31 itu harus sudah cut gitu. Di tanggal 1 itu sudah memulai hidup yang baru seperti Oke, itu. gitu. Iya. Jadi seperti apa ya, special case gitu ya, Bu Iya, ya, khusus jadi harus selesai di akhir tahun itu, iya, gitu. jadi benar-benar kita harus sudah tutup buku di tahun di Mhm, tanggal 31 Desember itu sudah harus tutup buku. Jadi kita harus persiapkan bagaimana biar tetap smooth, lancar dan mhm. sambil mempersiapkan awal yang baru. Karena di bulan Oktober ini mungkin udah ditandatangani di yang Iya, 2022 ini ya iya. kali ya. Kan biasanya di PA 2022 itu di November udah mulai diundangkan gitu ya, Bu, Iya, ya. itu. Oke, nah tujuan adanya LLHT sendiri itu apa sih, Bu, sebenarnya? Tujuannya seperti yang kalau kita lihat sebelum-sebelumnya itu masih sama ya. Mhm. Grafiknya Satker itu kalau kirim mengajukan SPM, terus kontrak itu pasti di akhir-akhir waktu. Nah, Nah, takutnya itu. ada apa? Penumpukan, Mhm. penumpukan dalam pengajuan SPM di akhir deadline. Nah, itu kan pegawai KPPN kan nggak banyak Mbak Indah. Iya. Kita cuma berapa? Nggak ada, paling 20 ya. Mhm. Sedangkan satker kita 71. Kalau satu satker kirim 2 aja, berapa SPM yang harus kita Iya. selesaikan kan gitu kan. Jadi itu untuk menghindari penumpukan SPM yang diajukan ke KPPN atau penumpukan pendaftaran SPM karena yang kita gunakan kan aplikasinya satu ya, Iya. aplikasi SPAN saja kan. Terus kedua untuk tertib administrasi. Jadi Mhm. kalau sudah ditetapkan perencanaan strategisnya di LLAT, berarti kan sudah ada langkah-langkah apa yang harus dilakukan, jadi lebih tertib administrasi. Nah itu semua untuk apa? Nah itu semua adalah dalam rangka untuk mengatur pengelolaan kas negara. Berapa kas negara yang akan kita keluarkan pada saat akhir tahun ini? Mhm. Terus berapa yang harus penerimaan negara yang harus diterima untuk Diterima. membiayai pengeluaran pada akhir. Kalau gitu nggak diatur,
dan ditumpuk di akhir, Mhm. jadi kita nggak ada bayangan berapa sih uang yang harus kita keluarkan. Kas negara itu Iya. jadi pengelolaannya nggak bisa bagus gitu. Iya, Jadi berarti nggak bisa iya dikendalikan gitu ya, itu. Bu, ya. Oke, nah, kemarin itu kan kita sudah sosialisasi ya, Bu, ya, KPP Malambun sudah sosialisasi tentang Perdirjen nomor 9 itu. Mungkin Ya, boleh dong, Bu, di-share nih ke kawan-kawan 102 di luar sana, tips-tips atau strateginya gitu untuk menghadapi akhir tahun atau hmm, menjalankan langkah-langkah akhir tahun ini gitu, kayak apa Bu. aja ya pakai Mhm, tips gitu iya ya. dong, kan biar smooth kata Ibu tadi ya. Iya, biar tutup tahun kita itu smooth, jadi kita bisa liburan akhir tahun ya. Bener, Bu, setuju Kalau saya. di luar negeri kan kita kalau akhir tahun itu bayangannya liburan kan. Nah, Iya. jangan sampai kita akhir tahun di kantor. Iya, tahun baruan di kantor jangan sampai ya, Nah, Bu, ya. itu kan. Nah, itu adapun tipsnya ya apa ya strateginya. Yang pertama itu adalah perhatikan norma waktu yang ada pada pengaturan LLAT itu. Mhm. Jadi semuanya itu ada norma waktunya. Kalau dihafal saya juga nggak hafal Mbak Indah. Iya. Banyak kan tanggal-tanggalnya ini, untuk ini. Jadi kalau masalah hafal memang kita keterbatasan manusia ya. Manusia adalah tempatnya lupa kan seperti itu. Jadi Iya. taruhlah tanggalan yang ada di LLAT itu kita buat kayak kalender kegiatan gitu yang harus kita penuhi. Nah, itu Mhm. tanggal-tanggal penting apa aja yang harus kita kasih perhatian lebih. Nah, di situ karena LLAT itu dimulai startnya di bulan Oktober, kita pada bulan Oktober itu sudah harus mulai mengidentifikasi, menyisir itu Mmm. kontrak-kontrak. Oh, ada kontrak baru, ada adendum kontrak yang belum didaftarkan di KPPN harus segera didaftarkan karena ada batasan-batasan waktunya. Kapan tanda tangan yang itu dilakukan, kapan itu harus Mhm. dilaporkan. Begitu juga kita lihat lagi, sisir lagi kontrak-kontrak itu yang sudah didaftarkan. Kapan jadwal pembayarannya? Kan Mhm. sudah ada itu didaftarkan pada saat pendaftaran Iya. itu kan ada kan. Oh ini nanti akan dibayarkan di tanggal sekian, nanti BAPP-nya tanggal sekian, BAST-nya Mhm. tanggal itu juga udah diatur penormaannya. Jadi harus ada dari pihak pejabat perbendaraannya itu mengidentifikasi itu, menyisir semuanya, semua Mhm. kegiatannya dia yang kontrak-kontrak itu karena memang harus ada pendaftaran yang ininya. Kalau dan untuk itu diperlukan apa ya koordinasi dengan penyedia kan penyedia Iya, barangnya pihak pihak ketiganya kan. ketiganya gitu ya. Bisa nggak diusahakan itu ya diusahakan Mhm. selesai sebelum penerimaan apa ya penerimaan SPN pengajuan SPM yang terakhir. Terakhir kita Mhm. tanggal berapa? 24 ya, Mbak, ya? 23, Bu. 23 ya? Bukan 24 ya? Eee, Ya nanti berharapnya dilihat iya. lagi ya. Jadi sebelum tanggal 24 tuh diusahakan Mhm. sudah selesai. Karena apa? Karena itu batas terakhir pengajuan SPM ke Mhm. KPPN seperti itu. Dan Mmm. meskipun kita dilakukan percepatan, nah ini tetap yang kita himbau, KPPN menghimbau, tetap memperhatikan kualitas belanja dan capaian outputnya. Jangan Oke. sampai hanya penyerapannya aja yang diperhatikan. Karena sekarang itu eh, tidak hanya melihat dari serapan anggarannya saja, dari laporan pertanggungjawaban itu juga dari output sama outcome-nya. Jadi tetap harus Mhm. memperhatikan apa tadi kualitas belanja sama capaian Capaian outputnya output-nya. Jadi gitu. nggak asal belanja aja gitu ya, Bu, Itu ya? yang pertama itu ya. Nah, Mhm. kenapa saya bilang dipercepat supaya ini? Nah ini kalau SPM-nya tanggal 24 Mhm. tapi BAST-nya belum dibuat kan gitu. Iya. Jadi harus gimana? Bisa nggak ini? Apalagi kalau saya punya tagihan BAST-nya tanggal 24, Mhm. tapi SPM ke tanggal 24 kan belum tentu bisa. Iya. Saya ajukan tanggal 23 bisa nggak? Bisa. Dengan menggunakan garansi bank atau jaminan pembayaran akhir tahun. Mmm. Kan. Tapi itu yang hanya dikeluarkan oleh pihak bank. Makanya kita sering istilah yang lebih akrab tuh garansi bank gitu Garansi ya. bank, iya. Ya, seperti itu. Tapi dalam melampirkan garansi bank itu diusahakan untuk yang nilai kontraknya, nilai tagihannya itu di atas 50 juta.
Kalau Mmm, masih di bawah 50 juta pakai SPTJM aja lah, nggak usah iya, repot-repot ke bank. Soalnya kalau pakai garansi bank itu agak ribet prosesnya. lebih ribet ya, Bu, Iya, ya? Mhm. seperti itu. Kalau garansi bank itu kita ada syarat-syaratnya kemarin seperti yang udah disampaikan di sosialisasi ya sama Mas Wildan itu harus garansi banknya itu dikeluarkan bank himbara. Bank himbara yang berada di wilayah kerja KPPN Pangkalan Bun. Ada di Mhm. Kota Waringin Barat, Sukamara maupun Lamandau. Lamandau. Nah, syarat keduanya kalau yang disampaikan ke KPPN itu cuma surat kuasanya saja memang, tapi tetap kayak surat keabsahannya dan lainnya itu tetap ada Iya, dilampirkan disimpan di TPS SPM. Kalau di mhm, KPPN SPM beserta bank garansi dan surat kuasa. mhm. Nah, perlakuan khususnya lagi kalau SPM itu kan cukup di SPM kan, Iya, langsung kita proses nih, nggak usah mhm, tek nunggu SPM, nggak usah ngantor-ngantor lagi, nggak usah nganterin lagi ke KPPN. Nah, untuk garansi bank, SPM yang apa tagihan yang menggunakan garansi bank itu sebelum garansi banknya diterima sama KPPN, SPM itu tidak akan diproses. Jadi menunggu dari garansi garansi bank itu kita bank. terima. Oh, Jadi satu nggak bisa, saya sudah upload di SPM loh. Nah, mhm, nggak bisa. Dan itu syarat pertama. Yang kedua, iya, selain itu, sekarang itu kita harus mengadakan konfirmasi, Mbak. Jadi ada mhm, konfirmasi ke pihak bank penerbit. Kalau yang sebelum-sebelumnya cuma ya udah ada garansi bank, ada mhm, surat kuasa, ada SPM, tampilan semua komplit, kita proses ya. Ini enggak sekarang. Jadi selain itu kita harus melakukan konfirmasi. Jadi waktunya tuh bertambah lagi. Iya lebih kalau panjang lagi, pihak banknya apa ya cepat fast menanggapi respon ya gitu ya, Bu, ya? kalau enggak padahal batas waktu penerbitan SP2D sudah mau berakhir bagaimana Iya, kan nasibnya gitu kan akhirnya ya di sini mungkin saya mau menitipkan pesan apa ya menitip titip ini kalau memang ada bank garansi mhm, kalau ingin lebih cepat minta ke pihak banknya dilampirkan surat konfirmasi sekalian. Jadi pihak KPPN tidak perlu melakukan konfirmasi kembali. Jadi sudah ada oh, jadi surat langsung gitu ya, konfirmasinya Bu, ya? bahwa pihak bank itu yang bahwa ini memang konfirmasinya dari bank yang menyatakan garansi bank itu memang mereka terbitkan dan Mmm, seperti itu. Karena kalau enggak KPPN yang melakukan dan itu harus tertulis kan gitu. iya, Kita kan nggak bisa apa kalau udah diatur di peraturan ya, iya, seperti itu. Jadi yang pertama tadi sudah tentang perhatikan norma waktu ya Mbak Ida, mhm, kedua terkait garansi bank, iya, ketiga terkait UP, TUP. ah, UP nih ya, Harus mhm, diperhatikan kapan TUP itu harus diajukan terakhir kali, mhm, GUP maupun GUP KKP ya. iya, Nah, untuk TUP ini untuk perincian perhitungannya itu Satker harus lebih ini ya apa lebih hati dan lebih terperinci lagi soalnya kadang ada beberapa itu kan bisa lewat LS oh ya, lewat jenis-jenis belanja tertentu ya, jadi Bu, harus ya? dilihat lagi apakah ini yang disisir oh ini sudah lewat kontrak gitu kan Mhm, oh ini sudah lewat oh bisa lewat kayak honor-honor kan lewat SPM LS Bendahara atau LS langsung ya mhm, terus nah untuk perhitungan apa TUP nah sekarang TUP itu kan bisa untuk uang makan sama uang lembur Mbak Indah. iya, Kalau saya menyarankan pakai TUP saja ya daripada pakai mmm, LS. mhm, Karena apa? Kalau pakai LS itu perhitungan uang makan sama uang lembur itu cuma sampai tanggal 14 Mbak Indah. Setelah itu iya, nanti dibayarkan di tahun depan. heeh, Lama nunggunya. Jadi saya sarankan pakai TUP. TUP itu kita bisa sampai tanggal 31 langsung gitu. Jadi pada mmm, saat tanggal 31 bisa langsung dihitung dan langsung bisa dibayarkan seperti itu kan udah oh, oke, ketahuan kan dia masuk pegawai itu kan jadi uang makan boleh iya, dibayarkan terus kalau sampai jam 5 dia masih ini dan main lembur masih bisa dibayarkan seperti mhm, itu dan pesan saya untuk setorannya mau nggak mau ya seharusnya seharusnya sih tapi kita maunya apa satker yang ada di wilayah KPN Pangkalan Bun itu untuk setoran sisa TUP maupun UP itu mhm, paling lambat tanggal 31 Desember. Kenapa? 31, Karena heeh, biar di 2001 ini kita langsung bersih. Jangan sampai di tanggal 1 Januari di 2022 itu mhm. ada yang nongol sisa ini loh masih Iya, ada sisa tahun tagihanmu anggaran yang gitu kemarin loh. gitu ya, Nah Bu, itu ya?
tercatat selama 1 tahun, Mbak, gitu kan. Iya. Jadi kan harus ada calegnya, itu kan repot ya. Jadi Mhm. biar bersih ya udah diusahakan di tanggal 31 Desember. Itu juga diatur di LLAT juga. LLAT. Kenapa? Oke. Biar tutup tahunnya kita smooth. Nah, Dan ketika bersih gitu ya, Bu, ya? mhm, kan udah 3 ya kita ya, UP Mhm. sudah, norma waktu, terus terkait gaji sekarang. Mhm. Kalau dulu-dulu gaji tetap pakai aplikasi SAS. Nah, ini untuk 2022 kemungkinan nanti seluruh satker yang ada di Pangkalan Bun pengajuannya menggunakan aplikasi Sakti. Karena di Oh, 2022 itu Sakti sudah diimplementasikan secara full. full Jadi modul implementasi untuk sakti. rollout yang pertama adalah Mhm. gajinya. Jadi Oke. Sakti. Kemarin kita sudah mengadakan EUT Sakti, terus Mmm. sudah ada lanjutannya lagi, baru kemarin tanggal 25 kita buat EUT lanjutan, dan diharapkan Saker sudah bisa lah bikin SPM gaji, jadi nggak ada masalah nanti, jangan sampai Mhm. ke saya nggak bisa bikin aplikasi gaji, nggak bikin Berarti nanti, SPM gaji gitu eee, kan. bisa kelihatan ya, Bu, ya, kemarin yang ngikutin Ah, IUT-nya tuh beneran ngikutin apa enggak yang gitu ikut ya. EUT atau yang cuma dengerin doang atau yang gimana ya? Jadi IUT kemarin bukan sembarangan ya, Bapak Ibu, ternyata, Iya, apa ya, sebagai langkah awal gitu ya, iya, bukan piloting lagi ya, full implementasi sakti itu dimulai dari pembuatan iya. SPM gaji Januari gitu. Nah, terus yang apalagi ya, satu sudah itu penggajian sudah kita udah 4 ya Mbak ya. Udah Mhm. kita genepin 5 aja ya. Oke. Nah, ini untuk mungkin nggak semua satu, cuma kalaupun ada nih, Mhm. mungkin saya ada kegiatan. Cuma karena kan kita ada kan eh, apa itu ya, pemotongan itu kan beberapa kali kita ada Iya, ini ya, apa, refocusing penghematan ya, ya. refocusing anggaran, realokasi itu. Jadi beberapa kegiatan kami nggak bisa diselesaikan, dananya sudah diambil kan begitu Mhm. Satker. Nah, kalaupun memang itu kegiatannya memang masih ini dan mau dilanjutkan di tahun berikutnya, maka Satker mulai mulai menyiapkan apa ya, ya administrasinya apa untuk kelengkapan dokumen dan ini untuk ini multi years-nya saat itu Mmm, untuk mhm. dilanjutkan di tahun berikutnya. Jadi mulai disiapkan saat ini kan ini udah disisir-sisir nih. Oh, Iya. dananya nggak ada untuk ini nih. Ya udah mulailah mengumpulkan itu dokumen-dokumennya untuk mengajukan kegiatan itu untuk di tahun berikutnya seperti itu. Berikutnya. Nggak usah banyak-banyak ya Mbak Indah ya. Saya bingung nanti 5 apa lagi cukup ya. nih. Yang penting bisa diingat aja gitu ya, Heeh. Bu, ya. Nah, Nanti saya malah menyebutkan semua peraturan, bisa berapa jam nanti, berhari-hari kita. oke, jadi sebenarnya LLAT itu kalau dilihat-lihat kan lebih mengatur ke norma waktu ya, Bu, ya, karena kita Iya, harus dikejar, harus selesai semua, batas akhirnya 31 Desember harus kalau misal pun ada sisa harus setor dan lain sebagainya gitu kan. Jadi lebih ke batas waktunya gitu. Nah, tadi kan hari kerja terakhir itu kalau nggak 23, 24 ya, Bu, ya? iya, Saya agak lupa juga. Nah, misalkan nih, Bu, ada satker yang dia ngajuin, kontrak ataupun adendum ataupun ngajuin SPM-nya, tapi kelewat batas, Bu, itu gimana, Bu? Dia lupa gitu kalau waduh, ternyata, "Lah, oh iya kemarin kan udah batas akhirnya ya, aduh gimana masih ada satu waduh, SPM," gitu. Nah, apalagi honor gitu ya, kan bisa menimbulkan konflik gitu. Nah, bisa diserbu dia nanti. iya, gimana itu, Bu, kalau misalkan ada? Tapi jangan sampai ya. Jangan sampai ya, harus tertib ya kan. Heeh. Seandainya pun nanti ada yang Mhm. melewati batas waktu, maka Satker bisa mengajukan surat permohonan pengajuan di luar batas waktu ke kantor wilayah Ditjen Perbendaraan Provinsi Kalimantan Tengah. Itu Oke. kalau dia terlambatnya sampai dengan pengajuan itu sampai dengan tanggal 10 Desember Mbak Indah. Jadi Mhm. kalau sampai tanggal 10 Desember kan tuh ada oh ini untuk ini, oh ini udah lewat Iya, dan itu mau diajukan sampai dengan 10 Desember, dia mengajukannya ke Kapwil ke Kanwil. Ditjen yang di Palangka ya. Mhm. Nah, itu adapun dispensasi untuk pendaftaran kontrak sama
pengajuan SPM ada sedikit perbedaan ya. Kalau dispensasi untuk pendaftaran kontraknya itu Mhm. surat permohonan dilampirkan karwas kontrak dan ringkasan kontrak serta surat pernyataan dari KPA. Oke. Ya, itu Mhm. diingat-ingat ya. Tapi kalau untuk dispensasi pengajuan SPM Mhm. itu cukup surat permohonan dilampiri surat pengembalian dari KPPN. Jadi tetap yang terlambat itu SPM tetap diajukan melalui SPM. Mhm. Nanti pihak FO dari KPPN akan menolak dan kita akan menerbitkan surat. Nah, surat itulah nanti yang akan dilampirkan untuk sebagai dasar penerbitan dispensasi untuk pengajuan dispensasi SPM seperti itu. SPM. Nah, tapi di surat dispensasi itu nanti ada batas waktunya lagi, jangan sampai terlambat ya. Masa Mhm. dispensasi ada dispensasi Iya. lagi kan gitu kan. Gitu. Berarti kalau untuk kontrak itu sampai ke Kanwil? Kalau yang Ya, terlambat itu pendaftaran kontraknya? semuanya ke Oh, semuanya? Kanwil sampai tanggal 10 itu semua Mmm. dispensasi mau kon kalau kontrak sampai terakhir kan memang tanggal awal Desember kayak pendaftaran terakhir itu memang. Jadi Iya. seluruh kontrak itu pendaftaran dispensasi apa permohonan dispensasinya itu ke Kanwil. Mhm. Tapi untuk pengajuan SPM kalau dia sampai dengan tanggal 10 ke Kanwil. Mmm. Kalau lebih tanggal 10 gitu kan ada yang di tanggal 7 banyak TUP itu kan tanggal 7 ya. Tanggal 7 dia lupa, tanggal Mhm. 11 baru ingat saya mau ngajuin Iya. TUP nih gitu Nah. kan. Nah itu bukan ke Kanwil lagi. Oh, ke KPPN. Bukan ke Oke. KPPN, Mhm. tapi dia mengajukannya melalui eselon satunya ke Dirjen Perbendaraan, Mbak, ke Aduh, pusat, gimana nggak ribetnya. repot. Jadi nggak usah ya bikin repot-repot sendiri lah, kita cari yang jadi kita mending kita sisir pelan-pelan, Mhm. jadi kita perhatikan, dan udah langsung ke KPPN aja, urusan sama KPPN kan gampang kan, Iya, gitu kan, udah deket gitu gitu. ya, nggak ribet gitu ya, Iya, Bu, ya. Jadi sebenarnya ada aja sih dispensasi, cuman kalau bisa ya jangan sampai gitu ya. repot nanti ya. Lebih repot, lebih ribet gitu ya, belum kalau juga Ya jadi betul. 1 hari dan lain sebagainya gitu Mhm. kan ya, Bu, ya. Kan harus Oke. dilengkapi alasannya juga kan, nanti Mhm. alasannya dikira nggak ini bisa ditolak soalnya, Mbak. Oh, Jadi bisa juga ya, Bu, ya, heeh, harus oh. melampirkan alasannya waktu Mhm. mengajukan surat permohonan, "Kenapa kok terlambat?" Kalau dia tulis lupa nanti, "Lah, nggak serius ini," nanti Kanwil bisa menolak gitu. Oh, lebih lebih parah lagi ya, Bu, ya, berarti Iya, ya? jadi belum tentu kita mengajukan surat permohonan dispensasi disetujui, enggak. Mmm. Jadi ada pertimbangan-pertimbangan dari yang berwenang, seperti itu. Mungkin kan ada Mhm. pertimbangan khusus lah ya, gitu. Iya. Oke, nah itu tadi kalau misalkan benar-benar, udah kelewat gitu ya, Bu, kelewat dari batas-batas waktu penyampaian yang sudah ditentukan. Nah, terus sekarang nih, Bu, ini yang, pertanyaan nggak lucu sih, tapi biasanya nih, pasti ada aja, tapi semoga tahun ini nggak ada ya, Bu, ya. Amin. Misalkan misalkan nih, Satkernya iseng nih, udah tahu hari itu batas terakhir, terus dia tipe-tipe yang, "Ah, ya udahlah nanti diajuinnya pas hari terakhir aja," Oh, jam gitu. terakhir Nah, lagi jam ya, terakhir gitu ya, jam jam berapa pengajuan SPM deadline-deadline. misalkan, 14.55 gitu ya, Bu, ya, misalkan ya. Nah, udah diajuin di batas-batas akhir, terus habis itu ditolak lagi, Bu, sama KPPN gitu kan. Ada salah ditolak sama KPPN, nah kan tadi udah 14.55, Bu, ditolak, terus dia Udah close ya. heeh, terus habis itu udah di atas jam 3 kan, udah di atas jam 3 sistem udah close, otomatis nggak bisa ngajuin lagi Ah, gitu. Nah, itu gimana, Bu, perlakuannya kalau seperti itu? kalau seperti itu, jadi ini kalau ada SPM yang dikembalikan pada dasarnya itu, Mbak, kalau kita mengembalikan SPM, itu Satker dapat mengajukan perbaikannya kembali 1 hari kerja setelah pengembalian, dengan Mmm. melampirkan surat pengembalian dari KPPN gitu kan. Mhm. Jadi tapi kalau ini udah hari terakhir tanggal 24 ya, 24 lah ya kita ambil lah Iya. ya, 24 jam 14 ini, terus gimana? Jadi ya kita kasih ya tetap sama, 1 hari kerja setelah penolakan itu dilakukan harus segera diperbaiki dan dikirim kembali ke KPPN. Nah, Mmm. inilah kenapa saya juga ini apa ya, titip pesan ke Satker, seluruh Satker itu pejabat perbendaraan yang berkepentingan
harap standby di hari apa detik-detik kritis ya, Iya, tanggal-tanggal tanggal-tanggal kritis. kritis. Jangan pas itu dikembalikan dipikirnya ah sudah saya tanda tangan SPM udah selesai kan. Iya, Saya mau DL dulu ya, nah saya mau akhirnya cuti mau dulu cuti. ya. Ternyata dikembalikan gimana Nah, ini? Nah itu. Jadi saya himbau tetap berada di wilayah Pangkalan Bun lah. Kalaupun cuti kan bisa disamperin lah ya, mmm, nggak apa-apa kan tanda tangan gitu. iya, Jadi jangan seperti itu, Mbak. jangan tiba-tiba ya akhir tahun siapa yang nggak pengen liburan ya, Bu, ya, Iya, habis tanda tangan terus langsung aja ke Malaysia, bisa kan, aduh susah lagi. KPPN juga mau liburan, kapan Mau bisa? banget, Bu. Oke, baik kawan 102. Jadi itu tadi ya kita ibaratnya lebih mendetailkan lagi ya. Kalau kemarin mungkin sosialisasi harusnya emang lebih detail banget ya, Bu, ya di sosialisasi sudah dijelaskan Bu Dwi sama Mas Wildan gitu ya terkait dengan batas-batasnya gitu. Nah, di sini kita coba ngobrol lagi, kita ngobrol santai ya sebenarnya ya, Bu, ya. Tapi kalau teman-teman atau kawan-kawan 102 di luar sana perhatikan banyak banget yang bisa kita ambil dari apa yang sudah disampaikan Bu Dwi hari ini. Nah, kalau boleh saya simpulkan ya, saya udah punya catatan di sini. Langsung Iya, mencatat namanya. sudah ada catatannya. Jadi dari apa yang sudah disampaikan Bu Dwi tadi terkait dengan langkah-langkah akhir tahun, khususnya di tahun 2021 ini, pesan kita agar semuanya tetap berjalan dengan lancar gitu ya Bu ya. Kita minta tolong deh ke satuan kerja untuk mengidentifikasi kontrak maupun addendum kontraknya, mana nih yang kira-kira belum didaftarkan ke KPPN gitu ya, biar bisa didaftarkan secara tepat waktu gitu. Kemudian berikutnya adalah mengidentifikasi atau istilahnya ya, mengidentifikasi kontrak mana nih yang sudah harus segera dibayarkan, jatuh temponya tanggal sekian gitu ya, biar tidak terlambat untuk mengajukan SPM-nya. Kemudian yang ketiga, jangan lupa untuk teliti ya Bu ya, karena Betul. ketelitian itu penting. Jadi sebelum membuat SPM ataupun untuk mendaftarkan kontraknya juga diperiksa dulu tuh semuanya, karena ketelitian itu penting biar tidak ditolak gitu ya. Nggak apa-apa sih hari terakhir, tapi yang penting langsung bener gitu Ya, ya Bu ya. ditolak itu sakit kan, Mbak Indah. Eee, banget. Jadi biar gak ditolak, biar gak ada retur juga gitu. Terus tadi Bu Dwi juga pesen, ibaratnya jangan asal nih, asal pencairan, cepet-cepetan pencairan, tapi juga memperhatikan kualitas Ya, belanjanya. Dan ini pesan penting ya, mohon izin kepada Bapak Ibu, khususnya pejabat perbendaharaan, KPA, PPK, PPSPM, ya mohon untuk standby dulu lah sampai dengan batas akhir pencairan itu berakhir gitu ya. Kita berdoa nggak ada apa-apa ya Bu ya, semuanya lancar, semuanya bisa liburan akhir tahun gitu ya. Tapi ingat masih pandemi ya Bu, iya, level tetap level 2. Aduh, tetap prokes ya, Mbak ya. tetap prokes ya. Tapi nggak apa-apa, sudah ada beberapa tempat wisata yang dibuka gitu. Jadi kalau sudah selesai, kemudian satkirnya sudah clear ya, sudah bersih gitu, boleh nanti kita liburan. KPPN juga pengen liburan. Iya. Tutup tahunnya kita sudah lancar, sudah Mhm. bagus gitu kan ya. Iya, bener banget. Oke, Bu Dwi, terima kasih banyak nih Bu, sudah sharing sama kita, sudah berbagi tips sama kita. Semoga kita bisa berjumpa di episode berikutnya. Kira-kira bahas apa lagi ya Bu ya? Apa ya, kita tunggu nanti lah, Kita Mbak. tunggu ya tahun depan mungkin ya, siapa tahu episode perdana tahun depan Bu Dwi gitu ya. Wow, nanti bosan kalau saya lagi, Mbak. Enggak dong. Oke, kawan 102, semoga episode kali ini yang kita bahas tentang LLAT itu tidak hanya sebagai target di akhir tahun gitu ya Bu ya. Nggak cuman ibaratnya cepet-cepetan menyerap dana gitu, tapi juga mendorong kawan 102 untuk lebih peduli lagi. Karena sebenarnya ini kebutuhan dari Satker sendiri gitu ya Ya, Bu. Ya kita kan ibaratnya sebagai perantara lah gitu. Jadi ketika kita ngingetin Satker nih, "Ayo Satker cepet, ini sudah tanggal sekian itu bukan karena apa, tapi kita membantu gitu ya Bu ya, kita ya, kan pengen sama-sama enak gitu ya Bu ya, biar cepet selesai, cepet liburan." ya betul. Dan juga mendukung terwujudnya pembangunan nasional khususnya yang ada di wilayah Pangkalan Bun gitu. Nah, salah satu juga ini ya, salah satu tujuan bernegara kita
yang bisa kita raih gitu ya dengan adanya percepatan ini yaitu memajukan kesejahteraan umum. Iya. Baik kawan 102, saatnya saya Indah Wulansari undur diri dan sampai jumpa di Arut Pods episode berikutnya. Bye-bye. Bye.